Acak Mais here. Di video kali ini aku mau bacain cerita gong para netizen lagi. Langsung aja kita masuk ke cerita pertama. Nih kelihatannya ketikannya cakep nih guys. Hai Ca, jadi gue mau cerita penyesalan terbesar gue sih Ca. Dimana gue udah ngebayangin reaksi lo nanti kayak gimana. Gue punya cowok Ca, orangnya baik, agak cuek, tapi sebenarnya perhatian banget sama gue. Kisahnya mulai pas gue keterima kerja di salah satu perusahaan F&B. Awal mulanya biasa aja, sampai suatu hari ada mutasi antar resto Ca. Nah masuklah dia, sebut aja namanya Bintang ya Ca. Bintang ini pindahan dari resto lain ke tempat gue. First impression gue ke dia, kalem, baik, gak neko-neko. Seiring berjalannya waktu, gue sama Bintang makin akrab, makin sering deket. Dan ya, Ca, secara gak langsung gue selingkuh dari cowok gue. Gue sering bercanda pas shift bareng, chat WA non-stop, sampai sering VC-an sama Bintang. Sabar ya Ca, cerita gongnya belum sampai di situ. Oke. Karena makin deket, Bintang makin berani bercanda yang intim ke gue, Ca. Awalnya gue anggap candaan doang. Dan bodohnya gue malah nanggepin. Puncaknya, suatu siang dia ngegombal. Aku ke kosan kamu ya, aku mau main berdua sama kamu. Salahnya gue anggap itu cuma bercandaan. Gue jawab, datang aja ke kosan kalau berani. Gak mungkin lo cuma nganggep bercandaan, kata gue. Lo emang pengen kan? Dan lo tahu Ca, malamnya dia beneran datang ke kosan gue. Udah ketebak laki begitu. Jujur gue kaget banget. Gue tanya dia datang mau ngapain. Dia jawab mau nagih janji kamu tadi siang. Kan kamu nantangin aku, kata dia. Di situ gue cuman bengong Ca, nggak bisa jawab apa-apa. Awalnya kita ngobrol biasa, tapi pelan-pelan dia nutup pintu kosan gue. Pas pintunya udah ketutup rapet, dia kunci. Gue nanya, kenapa ditutup? Dia jawab, ayo kita main, mumpung aku udah di sini. Kata gue ya, lu nggak mungkin nggak tahu kalau dia bakal senekat itu datang ke kosan lu. Apa yang lo harapin dari sebuah laki-laki gitu loh. Dan ya Ca, kejadianlah itu. Gua HS sama dia. Tebak! Sejak kejadian di kosan itu, kita makin berani sentuhan fisik. Bahkan suatu malam pas shift berdua, resto lagi sepi, gue sama Bintang ciuman Ca di resto. Anjir! Gila di resto anjir. Di dapurnya apa gimana? Singkat cerita, cowok gue akhirnya tahu semua kelakuan busuk gue sama Bintang Ca. Suasananya mencekam banget Ca pas dia tahu semuanya. Dia marah banget ke gue. Sampai dia labrak si Bintang. Awalnya Bintang gak ngaku Ca, tapi cowok gue desak terus sampai akhirnya Bintang ngakuin semuanya. Dan plot twist yang bikin gue merasa paling bodoh sedunia adalah ternyata Bintang udah punya cewek di kampung Ca. Udah tunangan, bahkan mau nikah. Setelah cowok gue tahu semua kebusukan gue, lo pasti ngira dia bakal mutusin gue kan Ca? Tebakan lo salah. Gue gak nebak apa-apa. Jangan so asik ah, males. Dia emang marah semarah-marahnya, kecewa udah pasti. Tapi lo tahu Ca, dia maafin gue, dia gak mutusin gue. Gue gak tahu Ca hatinya terbuat dari apa sampai dia masih mau nerima gue balik. Padahal gue udah nyakitin dia separah itu. Dia malah bilang gini, kamu emang salah, tapi mungkin kamu kayak gini karena aku terlalu sibuk sama kerjaan aku sampai kurang perhatian ke kamu. Sampai kamu cari perhatian itu ke cowok lain. Sumpah Ca, di situ gue nangis-nangisnya. Nyesel kenapa gue bisa sejahat itu sama cowok yang baiknya kebangetan. Sekarang gue pindah resto Ca, udah gak pernah ketemu lagi sama si Bintang. Doain gue ya Ca, semoga gue bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi biar bisa nebus kesalahan gue ke cowok gue ini. Bagus Anda sudah mengakui kesalahan Anda ya. Dan jaga baik-baik cowok Anda ya. Jangan diperlakukan seperti itu lagi. Ingat micro cheating itu juga ada loh. Kayak misalnya ngelihat orang terus kayak gitu, terus chat-chatan yang sampai rutin, intens gitu-gitu namanya micro cheating ya guys. Jangan ditiru. Teto.
Oke, kita lanjut aja masuk ke cerita selanjutnya ya. Lo mau tahu nggak sih, Cah? Gue pernah punya temen, sebut aja namanya A. Si A ini pacaran lah sama cowoknya itu, yang notabene-nya belum kerja samsek. Dan lo tahu, Cak, temen gue hamil cuy, kata dia. Dan yang paling bang ya, dia gugurin kandungannya dengan cara minum pil gitu deh, Cak. Nggak tahu gue pil apa. Belinya kayak pakai joki gitu, Cak. Kata dia harganya 1,5an. Buset, serius. Terus yang paling tadinya lagi, lo tahu nggak, Cak? Anaknya dikubur di pinggir jalan. Oh my god. Maksudnya ini udah keguguran terus kayak janinnya gitu dikubur di pinggir jalan. Yang bener-bener pinggir jalan yang kalau jalannya tuh di pinggirnya ada tanah gitu, Cak. Anjir. Dia ceritain itu semualah ke gue setelah semuanya terjadi. Bener-bener gue Cak, temen gue bangkin juga. Ini aku gak bohong ya guys ya. Cerita dari dia memang seperti itu ya guys ya, ekspresif. Kayak gue jijik banget sama kelakuan dia, Cak. Gue kan nanya ya sama dia, lo aja sih lo gugurin anak lo, kenapa gak lo gedein tuh anak? Terus lo tahu, Cak, jawaban dia apa? Gue gak mau gedein tuh anak soalnya gue lihat cowok gue tuh gak kerja, males-malesan jadi orang. Jadi buat apa gue besarin kalau tuh anak nanti sengsara? Gue gampar aja dia. Terus gue bilang gini, lo juga tau mau-mauan diajaknya. Gue udah tahu tuh cowok sifatnya kayak gitu. Ini dari dia ya guys ya. Aku gak ngarang ya guys ya. Iya, dah lah dari situ jadi red flag banget, Cak. Thank you udah mau bacain cerita ini, bacain. Sekarang banyak banget ya guys. Kenapa sih kayak segampang itu gitu untuk bayangin berapa banyak juta orang yang masih struggle tentang mempunyai anak gitu ya guys. Tapi kamu dengan anjingnya gitu kayak gitu kan. Ih, itu tidak patut ya guys ya. Aduh, bagus ini temannya bagus, ditampar sampai di segala bagus. Gua kalau jadi lu juga gua bakal gituin temen gua. Amit-amit ya temen gua ada yang begitu, anjir. Nauzubillahi min dzalik. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya ya guys. Kak, jadi gini. Aku punya pacar, aku pacaran udah 3 tahun sampai sekarang masih. Nah, pertama pacaran sifat aslinya belum kelihatan sama sekali, Kak. Setelah berjalannya 1 tahun, di situ dia udah ngeliatin sifat buruknya dia, yang dimana dia pernah minta video aku, video porno. Ya udah, aku bikinkan lah. Maksudnya apa? Kenapa? Kenapa dibikinkan lah? Nah bodohnya aku di situ, Cak. Kenapa aku kasih? Ya udahlah ya, kan udah aku kasih. Udah 3 bulan dari aku kirim video itu, aku heran kok dia sekarang suka marah-marah. Dan marah-marahnya itu bukan marah laki-laki pada umumnya, Kak. Marahnya itu kayak ngata-ngatain aku lonte lah, ngatain aku binatang, semua binatang keluar. Dan aku shock dong, kok gini sih dia? Udahlah, aku gak mikir panjang, mungkin dia lagi emosi atau lagi capek, makanya sampai segitunya katanya. Berjalannya waktu, aku salah sedikit langsung dimaki-maki sampai sekarang, Cak. Nah di situ aku mau putus dong, Kak. Cak, apa Kak nih sama dia? Nah diokein tuh, tapi kata dia siap-siap aja video kamu viral. Bam! Kan? Apa gua bilang? Nah di situ aku kaget, Kak, sampai ngancem-ngancem gitu dia kayak gini. Oke lah, aku nggak mau putus sama dia gara-gara dia punya videoku, Cak. Pokoknya sampai sekarang dia selalu maki-maki aku, Cak. Dan dia seenaknya mainin cewek, chat cewek sana sini. Aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa nangis, stres gara-gara masalah ini. Nggak ada jalan keluarnya. Aku sampai pernah 1 minggu nggak ada keluar rumah sama sekali gara-gara masalah ini. Gimana ya, Cak, cara biar putus sama dia? Sekian, itu aib terbesar aku dan dosa terbesar aku. Setahu aku ada kayak nomor telepon untuk perempuan yang diancam, itu apa ya sebutannya ya? Porn, revenge porn ya? Apa ya? Iya.
Ya, yang pokoknya kamu tuh diancam untuk disebarin video kamu gitu ya, asli maupun tidak. Itu setahu aku ada kayak pusat bantuannya. Jadi nanti kalau misalnya aku nemu, aku masukin ke sini. Nah itu guys, buat kalian para cewek-cewek. Jadi lagi-lagi ya guys ya, kalau begitu-begituan itu pasti yang rugi di kita. Having sex sebelum menikah lah, terus share-share foto video porno lah, itu yang rugi di kita. Kita zaman sekarang aja nggak share foto video beneran bisa dibikin-bikin kan pakai AI. Makanya guys, tolonglah guys ya, kalau punya diri dijaga, tolong tahu batasan, tolong tahu boundaries sama kita ya. Nah nanti itu kamu bisa cek aja di situ lebih jelasnya ya. Semoga masalahnya sekarang udah kelar dan kamu hidup bebas dan nyaman. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. I'm free. Misery is a showy state of bad company.